Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini bersama mengambil faedah dari penjelasan para ulama kita tentang bagaimana seharusnya kita beramal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar amal yang merupakan tuntutan dari kewajiban kita. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla meridhai amal-amal kita yang sedikit dan menjadikan sebab bagi kita sekalian untuk bisa Dia ridho pada kita sekalian dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah ta'ala, masih bersama penjelasan dari kitab Shalat. Di majlis terakhir kita sampai pada penjelasan beliau tentang pentingnya khusyuk dalam sholat, dan sudah kita ambil faedah tentang masalah tersebut. Pada malam ini insya Allah kita masuki poin yang ke-8, yaitu mubtilatus shalah, pembatal-pembatal sholat. Perkara ini wajib kita pahami, kita ketahui apa saja yang dapat menyebabkan sholat kita batal, sehingga kita tidak merasa sudah melaksanakan sholat, padahal Allah Azza wa Jalla menganggapnya belum melaksanakan, atau syariat menganggapnya belum melaksanakan. Seperti yang sudah kita ambil faedahnya di majlis yang lalu, di antara jenis sholat yang dikerjakan seseorang yang pelakunya merasa dia sholat, ternyata syariat menganggapnya belum sholat, yaitu dalam hadis alladzi yasi'u fi salatihi, orang yang buruk dalam salatnya, yaitu yang tidak menghadirkan tumakninah. Beliau katakan yang pertama, perkara yang dapat membatalkan salat seseorang adalah tarku ruknin aw syartin amdan biduni udhrin, meninggalkan satu rukun atau satu syarat dengan sengaja tanpa uzur. Meninggalkan atau tidak menghadirkan rukun atau syarat ini sebenarnya dibedakan antara rukun dengan syarat. Seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, syarat sesuatu yang harus ada sebelum amal dikerjakan. Maka apabila satu syarat saja tidak dihadirkan dalam sholat, baik karena sengaja atau lupa, maka sholat dianggap tidak ada. Dan ini kadang terjadi pada sebagian kita. Contohnya seseorang dari kita junub di malam hari, kemudian dia bangun subuh, dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub. Dia cuma istinja, kemudian dia wudhu, lalu sholat subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Tidak dianggap, karena junub harus dengan mandi. Maka kalaupun lupa syarat ini, maka tidak dianggap sholatnya. Adapun rukun, apabila lupa dihadirkan satu saja, apapun jenisnya dalam sholat ini, maka rakaat yang dia kerjakan dianggap tidak ada. Contohnya seorang dari kita sholat,
lalu di rakaat pertama lupa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah rukun bukan? Ya, rukun sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Lupa. Kemudian dia ingat sebelum salam. Apa yang dia lakukan? Langsung berdiri lagi. Menghadirkan satu rakaat lagi. Ustaz, kalau sholat subuh berarti 3 rakaat. Iya. Yang nampak 3 rakaat, tapi yang dianggap 2 rakaat. Kenapa? Rakaat pertamanya dianggap tidak ada. Karena dia tidak menghadirkan rukunnya dengan sebab lupa. Maka dia menambahkan 1 rakaat. Kemudian dia sujud sahwi. Pembahasan sujud sahwi itu tersendiri. Adapun bila sengaja tidak menghadirkannya, dia tahu, dia sadar, tapi sengaja, maka sholatnya tidak dianggap. Sama dengan meninggalkan syarat tadi. Oleh karena di awal pembahasan ini, kita sudah dapatkan faedah penjelasan pentingnya mengetahui keadaan-keadaan tadi. Apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah. Dan berapa banyak dari kita ketika tidak mengetahui perbedaan-perbedaannya, akhirnya menganggap, ya sudahlah, namanya juga lupa. Nah, akhirnya bagaimana? Taruhannya adalah amal kita ada yang tidak dianggap oleh Allah. Ini buruk. Lalu beliau mengatakan, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul ladzi ra'ahu lam yatma'in fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita SAW kepada seorang yang beliau melihatnya salatnya tidak tumakninah dalam rukuk dan sujudnya. Ini yang tadi saya sebutkan, orang yang tidak atau orang yang buruk salatnya. Beliau katakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Sampai 3 kali disuruh mengulangi lagi. Karena tidak ada tumakninah, dan tumakninah termasuk rukun. Dan itu ada pada setiap gerakan salat. Berdiri tumakninah, rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk tumakninah, begitu. Dan kita sudah contohkan tumakninah itu, yaitu bahwa dalam salat kita menghadirkan gerakan dulu. Sudah sempurna baru kita membaca. Contohnya kita ruku, Allahu Akbar, ruku, runduk, pastikan ruku sudah sempurna, baru membaca zikir rukuknya, Subhana Rabbiyal Azim, atau misalnya. Walau sekali. Dengan tenang, berhenti, baru kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, sudah tegak berdiri, kita katakan Allahumma Rabbana walakal hamd. Demikian, itu tumakninah. Kemudian hadis yang kedua, beliau katakan masih terkait dengan masalah meninggalkan rukun atau syarat. Beliau katakan wa thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang salat. Wa fi dhahri qadamihi lum'atu qadrid dirham lam yusibha ma. Dan beliau melihat bahwa di kaki orang tersebut bagian atasnya tidak tersentuh air sebesar uang logam. Fa'amarahu Nabi SAW an yu'idal wudu' wassalah. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudu'nya dan salatnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Sahih. Oleh karena di pembahasan wudu sudah kita lewati. Di antara yang kita perhatikan dalam wudu adalah dengan menekankan atau mengusapkan air setelah kita siramkan ke seluruh bagian anggota wudu. Jadi kalau kita berwudu contohnya menyiram tangan, kita siram tangan bukan begini dari ujung jari dulu. Karena lafadznya wa'aidiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai siku-sikunya. Jadi dari ujung jari dulu.
Air ke sini, baru pastikan bahwa di siku ini sudah basah semua. Tidak ada yang terlewat. Demikian juga ketika kita membasuh kaki dari ujung jari, kalau kita pakai keran begini, sampai ke mata kaki. Pastikan kita dengan menggosoknya. Sampai terkena air semua. Kadang sebagian kita berwudu yang penting disiram. Ternyata ada bagian yang tidak tersentuh air, terlewati. Maka dalam hadis ini, Nabi SAW menyuruh dia ulangi wudunya dan sholatnya juga. Karena kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Mengapa? Karena wudu syarat dari sholat. Nah, berapa banyak dari sholat kita seperti itu? Sejak saya mendapatkan hadis semacam ini, saya memperhatikan tumit dari orang yang wudu. Ternyata betul kering. Ada hadis menyebutkan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air diancam dengan neraka. Jadi karena wudunya asal membasuh, tersiram air, dia lupa bagian belakangnya tumitnya tidak tersentuh air. Dari mata kaki ke bawah. Sehingga ketika kita wudu harus dipastikan semua tersentuh air, tersiram. Ini yang pertama, meninggalkan rukun dan syarat dengan sengaja. Yang kedua, tayakkunul hadat. Yakin bahwa dia dalam keadaan hadas. Ini biasanya kaum laki-laki. Sebagian laki-laki itu ketika dia sebelum wudu buang air kecil dulu, ya, kadang beberapa saat kemudian terasa ada yang keluar lagi airnya. Maka yang seperti itu harus diperhatikan apakah itu adalah was-was atau memang dia merasa keluar lagi. Sehingga jangan dibiarkan. Kalau keluar lagi pastikan dilihat apakah air kencing yang tersisa atau hanya perasaan. Jika ternyata tidak ada, maka berarti setiap kali dia mendapatkan perasaan itu, berarti itu adalah was-was dari syaitan. Tapi kalau ternyata pernah terjadi keluar lagi, maka itulah yang harus dipastikan. Karena kadang terjadi di pertengahan sholat. Maka apabila seorang yakin dalam keadaan berhadas, maka hukumnya dia berhadas. Karena kaidahnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Kalau yakin dalam keadaan hadas, berarti dia berhadas. Kalau yakin dalam keadaan suci, maka dia suci. Beliau katakan tentang masalah ini, ada hadis yang menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, rahimahullah, an Abbad bin Tamim, an ammihi, rahimahullah ta'ala, qala, syukiya ila Nabi SAW, ar-rajulu yajidu fi salati syai'an. Ayat ta'as-salah, seseorang pernah menyampaikan keluhan kepada Nabi SAW, bahwa dia ketika sholat mendapati sesuatu. Itu keraguan terkait dengan hadasnya. Apakah sholatnya putus? Artinya batal? Qala la. Jangan. Jangan dibatalkan sholatnya. Hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suara atau mendapati angin. Nah di sini kalau kita misalkan perutnya bermasalah, kembung, atau misalnya, lalu sering buang angin. Ketika sedang sholat, dia galau. Tadi itu buang angin bukannya. Ragu. Maka hadis ini solusinya. Jangan putus sholatnya. Jangan tinggalkan sholatnya sampai dipastikan dia dengar tidak suaranya oleh dirinya sendiri. Kalau tidak mendengar tidak mendengar suara, maka dia pastikan angin ini dia merasa yakin keluar. Itu kentut yang tanpa suara. Nah, dari hadis semacam inilah ulama tadi menyebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak.
Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Karena ibadah dalam Islam wajib tegak di atas yakin. Dan syariat Islam seluruhnya tegak di atas yakin. Tidak dibangun di atas keraguan. Nabi kita SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastikan bahwa kita tidak dalam keadaan hadas. Tapi kalau yakin hadas, maka tinggalkan salat. Tinggalkan salat. Kalau itu buang angin, maka wudu kembali. Kalau terasa ada air yang masih keluar, maka istinja lagi. Terus Ustaz, pakainya bagaimana? Yang terkena najis tadi dibasahi. Yang terkena najis disiram, dikucek, diperes, pakai lagi. Karena kita maksudnya adalah untuk sholat dalam keadaan suci badan dan pakaian. Terhindar dari najis, bersih dari najis, suci dari najis. Jangan berpikir dengan apa kata orang. Ya, celananya basah, sarungnya basah. Kalau kita mengikuti penilaian orang tidak akan pernah selesai. Sehingga kata sebagian ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu suatu tujuan yang sulit dicapai. Karena manusia itu sekarang ridho, besok tidak. Sulit. Sehingga yang kita cari dalam ibadah adalah ridhonya Allah SWT. Dan itu dengan ilmu. Seperti yang firmankan di surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak miliki ilmunya. Kemudian beliau katakan, qala Ibnu Munzir fi kitab Al-Ijma'. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ijma'. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan pendapat ulama yang disepakati. Yang disepakati. Ini di antara kitab yang sangat disarankan bagi orang alim atau seorang faqih dalam masalah hukum. Mengetahui perkara-perkara yang ulama sepakat. Dan kalau mereka sudah sepakat, tidak dibatalkan kesepakatannya oleh pendapat berikutnya. Beliau katakan, wa ajma'u annal musalliya mamnu'un al-akli wa syurbi. Ulama terdahulu sepakat bahwa orang yang salat dilarang untuk makan dan minum. Wajma'u ala anna man akala wa syariba fi salatih. Dan mereka sepakat juga bahwa barang siapa makan dan minum dalam salatnya, al-fardu amidan anna alaihi i'adah. Ya, salat yang fardu, juga salat yang sunnah. Dia melakukannya dengan sengaja, maka dia wajib mengulangi salatnya. Makan, minum, atau yang semakna dengannya. Karena kadang sebagian kita, zaman sekarang banyak orang suka akal-akalan dan beragama. Itu kan makan dan minum. Diulangi salatnya Ustaz. Kalau ngemut permen, bagaimana? Salat tapi di mulutnya ada permen. Nah, permen itu hukumnya makan atau minum. Karena makan itu adalah meletakkan sesuatu di mulut kemudian ditelan. Dan minum adalah masukkan air ke dalam mulut kemudian ditelan. Nah sekarang memasukkan tidak ke mulut, masukkan. Ditelan tidak? Ditelan. Maka hukumnya makan atau minum. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita makan daging, lalu kita wudu, ternyata ketika salat kita mendapati di sela gigi kita ada daging. Makan minum bukan? Bukan, kan itu sisa. Kegiatannya sudah lewat. Lalu apa yang dilakukan? Biarkan. Tapi kalau dia pun mengambilnya, maka dia membuangnya. Tidak menelannya. Poin yang keempat, yang membatalkan salat, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis salah. Berbicara saat salat secara sengaja yang tidak terkait dengan maslahat salat, dengan sengaja. Bukan lupa
atau tidak tahu hukum. Ini dibawakan hadis kejadian pada zaman Nabi SAW. Hadis yang dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kunna natakallamu fi shalah. Kami dulu dalam salat berbicara, ngobrol. Yukallimur rajul minna sahibahu. Seseorang mengajak bicara temannya. Wa huwa ila jambi fi shalah, yang ada di sampingnya saat salat. Jadi dulu sebelum turun larangan, sahabat itu sholat sambil ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol. Seperti anak-anak kita yang kecil-kecil itu. Kemudian turunlah ayat kepada Nabi SAW, surat Al-Baqarah ayat 238. Di sini dicantumkan ayatnya. Al-Baqarah ayat 238. Allah firmankan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian, khususnya salat al-wusta, itu salat asar. Dan berdirilah kalian dalam salat kalian untuk Allah dengan kunut. Kunut yaitu penuh ketaatan. Fokus kepada gerakan salat, tidak selainnya. Turun ayat ini ketika mereka dalam salat masih ngobrol. Maka kata beliau, fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka ketika ayat itu turun, kami pun diperintahkan untuk diam ketika salat dari bincang-bincang dan dilarang untuk berbicara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian beliau katakan, wa man takallama nasiyan aw jahilan fa salatu sahihah. Maka barang siapa ketika salat dia berbicara karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka salatnya tetap sah. Contoh, seseorang dari kita salat, lalu anaknya pegang panci panas, refleks, "Dek, jangan pegang panci itu, panas." Lupa kalau dia sedang salat. Batal tidak? Tidak. Nah, dia lupa. Ya. Atau dia tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Lalu dikatakan di hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, hina takallama jahilan bil hukmi. Ketika itu beliau sedang salat bersama Nabi SAW berjamaah. Lalu beliau berbicara saat salat dan belum tahu hukumnya. Faqala lahu Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepadanya ketika salat selesai, mengatakan, inna hadis salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada sedikit pun dari ucapan manusia. Sesungguhnya salat ini isinya hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, boleh dijelaskan. Apakah Nabi SAW menyuruh Muawiyah radhiyallahu anhu mengulang salatnya? Tidak. Maka ketika beliau tidak menyuruhnya mengulang, berarti itu diakui. Jahil, tidak tahu hukumnya. Kemudian poin yang kelima, pembatal salat, ad-dahik, tertawa. Nah, sini tertawa banyak bentuknya. Yang bagaimana? Beliau katakan, qala Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala fil ijma'. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna ad-dahika fi salati yanqudul salah. Ulama dahulu sepakat bahwa tertawa dalam salat membatalkan salat. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', fa idza dahika bi sautin, apabila seorang dalam salatnya tertawa sampai keluar suara. Tidak, beliau katakan tidak terbakar keluar suara. Walau sedikit. Begitu. Apalagi terbakar. Fa innahu kal kalam.
maka hukumnya sama dengan hukum berbicara. Bal asyaddu minhu, bahkan lebih buruk dari berbicara. Limunafatiha lis-salati tamaman, dan itu meniadakan salat secara menyeluruh. Li'annahu aqrab ilal hazal minal kalam, karena tertawa itu mirip dengan main-main dari ucapan, melucu. Fa idza qahqaha insanun wa yusalli batalat salatu. Apalagi kalau tertawanya sampai terbahak-bahak, sedangkan dia dalam keadaan salat, maka batalah salatnya. Li'anna dzalika yushbihul la'ab, karena itu mirip dengan sedang bermain-main. Fa in tabassama, jika sekedar senyum, ya senyum, saya buka sedikit, menarik bibir atau sampai terlihat gigi, tapi tidak keluar suara. Biduni qahqahah, tanpa ada suara yang keluar, apalagi terbahak-bahak, fa inna la tubtilu salatuh, maka salatnya tidak batal. Li'annahu lam yadhhar lahu shaut, karena tidak keluar darinya suara. Fa in qahqaha maghluban ala amri, jika dia sampai keluar suara karena dia dikalahkan oleh apa yang dia dapati dari perkara yang membuatnya tertawa, fa inna ba'dan nas idza sami'a ma yu'jibu lam yamlik nafsahu minal qahqahah, karena sebagian orang ketika mendapati apakah itu mendengar atau melihat sesuatu yang lucu, dia tidak sabar untuk tertawa sampai keluar suara, faqah bi ghairi ikhtiyarihi, dan dia tertawa tidak bisa menahan dirinya, tapi bukan dia ingin tertawa. Fa inna salatahu 'alal qawli rajih la tubtil, maka menurut pendapat yang kuat salatnya tidak batal. Jadi contoh, ada orang salat lalu anaknya melucu di depannya, dia tidak tahan sampai senyum, anaknya melucu lagi sampai keluar suara. Maka kalau dia maksudnya senyum, suara itu dia sudah tahan, tapi keluar juga tanpa ada keinginan untuk mengeluarkan suara, maka pendapat yang kuat kata beliau di sini tidak batal salatnya, karena tanpa keinginan darinya. Kamalau saqata alaihi syai', seperti sesuatu yang jatuh darinya atau kepadanya. Faqala bi ghairi iradatin minhu, tanpa dia sadari, dia mengucapkan Contohnya dia sholat, lalu ada tikus jatuh misalkan di depannya. Bersuara dia. Masuk ucapan. Batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Tanpa disadari. Tanpa ada maksud. Atau semacamnya. Fa inna salatu la tubtil, maka salatnya tidak batal li'annahu lam yata'ammadil mufsid, karena dia tidak sengaja untuk merusak salatnya. Ini tentang tertawa. Jadi dirinci. Yang keenam, mururul mar'atil balighah, lewatnya wanita yang sudah balik. Baliknya wanita dengan apa, Bapak Ibu? Dengan haid. Jadi kalau kita sholat, kemarin sudah disebutkan sholat menghadap sutra. Kemudian ada mungkin istri kita, anak kita yang sudah balik, yang perempuan, lewat, batal sholat. Awil himar, atau keledai, lewat depan kita, batal sholat. Awil kalbil aswad, atau anjing hitam secara khusus, batal sholatnya. Ya. Jadi lewat di tempat sujud. Kalau seorang sholat dengan tembok jauh, tapi ini bukan tempat sujud, lewat, kata sebagian ulama tidak batal. Tapi lewatnya di depan dia, di tempat sujudnya. Lalu beliau bawakan riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli",
apabila salah seorang dari kalian sholat, fa innahu yasturuhu, maka dia mengambil sutroh. Masih ingat ya tentang sutroh? Mengambil pembatas. Jadi dia sujud, kemudian di depannya sutroh itu. Idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahl, yaitu seperti batang kayu yang biasa dibawa untuk safar. Di orang dulu safar itu membawa batang kayu, semacam tongkat tapi pendek. Pedalam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahl, jika dia tidak memilikinya atau tidak memasangnya, fa innahu yaqta'u salatuh, maka salatnya bisa batal bila ada yang lewat di depannya, keledai atau perempuan yang balik atau anjing hitam. Waqal, dan mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi anjing hitam dikatakan syaitan khusus. Oleh karenanya apabila kita mendengar gonggongan anjing, maka kita bagaimana? Beristi'adzah. Masuk juga dianjurkan apabila kita melihat anjing hitam, maka beristi'adzah. Karena beliau katakan dia adalah syaitan. Kemudian beliau katakan, itulah tentang pembatal-pembatal salat. Kita ulangi sebelum kita pindah ke poin yang ke-9. Pembatal salat yang pertama apa tadi? Meninggalkan rukun atau syarat. Yang kedua, yakin dalam keadaan berhadath. Yang ketiga, makan atau minum dengan sengaja. Yang keempat, berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat untuk sholat. Yang kelima, tertawa sampai mengeluarkan suara. Yang keenam, dilewati oleh wanita balik atau keledai atau anjing hitam. Ya, itu 6 perkara pembatal sholat. Selesai kita secara sempurna alhamdulillah tentang pembahasan sholat. Ini berlaku bagi sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kemudian masuk ke poin berikutnya. Poin yang ke-9 dari kitab shalah, itu sholat tatawwu'. Sholat sunnah. Sholat ini disebut juga dengan tatawwu', disebut juga dengan nafilah, disebut juga dengan sunnah. Untuk istilah sholatnya dikatakan tatawwu' karena dia ketaatan tambahan. Karena ketaatan yang Allah inginkan asalnya yang wajib, dan dia menambahkan maka menjadi tatawwu', ketaatan tambah. Disebut dengan nafilah karena Allah menyebutkan contoh surat Al-Isra tentang salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian waktu malam dalam kau bertahajud sebagai ibadah tambahan untuk. Disebut dengan sunnah karena hukumnya dia sunnah, tidak wajib. Yang disebutkan sebagai ulama fikih, sunnah itu dalam hukum ibadah, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan maka tidak berdosa. Apa sajakah salat-salat sunnah yang dimasukkan di sini? Dikatakan wahiyya salatu ghairi wajibah. Itu salat-salat yang tidak wajib. Wal muradu biha as-sunnah aw nafilah. Ini maksudnya sunnah atau nafilah yang disebutkan. Walaupun salat ini sunnah, tapi hendaknya kita tidak menyepelekannya. Tidak menganggapnya remeh. Mengapa? Karena kita butuh pada salat-salat sunnah. Mungkin sekarang kita belum butuh. Tapi nanti ketika amal kita dihisab, kita sangat butuh dengan amalan sunnah secara umum.
dan salat sunnah secara khusus. Apa alasannya? Yang pertama, salat kita yang wajib belum tentu sempurna. Walaupun diterima belum tentu sempurna. Nah, salat sunnah ini akan diambil oleh Allah untuk menyempurnakannya. Seperti yang Nabi kita sabdakan SAW, Inna awwala ma yuhasabil abdu min amalihi yawmal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya apa yang akan hisab dari setiap hamba oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa'in kamulat kubirat. Jika sempurna maka diterima. Wa'in ghairu dzalika ruddat. Jika tidak seperti itu maka ditolak. Wa in naqasat qila unzuru hal li'abdi min nafilah. Jika tidak sempurna maka dikatakan apakah untuk hambaku ini ada salat sunnah untuk menyempurnakannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi salat sunnah untuk menyempurnakan salat yang wajib. Kemudian dihisab amal yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari banyaknya salat sunnah sarana agar kita dicintai oleh Allah. Allah sendiri menyebutkan dalam hadis sahih, hadis qudsi. Nabi kita SAW meriwayatkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma uhibbuhu mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Atau kama qala SAW. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku, maka tidak ada yang aku lebih sukai dari apa yang dia lakukan kecuali amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amal kita yang paling Allah suka itu amal yang wajib. Dan bila hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku juga dengan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi amal sunnah yang wajib menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka jangan cukup dengan amal yang wajib, tapi juga dengan amal yang sunnah. Yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak salat sunnah berarti memperbanyak sujud kepada Allah. Nabi kita SAW pernah mengatakan pada seorang sahabat, "Sal, mintalah padaku sesuatu." Qal, "As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah." Aku minta agar aku menjadi temanmu di surga. Faqala sal ghaira dzalik. Mintalah selain itu. Qala bal dzak. Bahkan aku minta itu. Apa kata beliau SAW? A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu aku agar aku minta pada Allah untuk dirimu sendiri menjadi temanku di surga dengan memperbanyak sujud. Sehingga kata sebagian ulama, memperbanyak sujud di antara sarana untuk bisa menjadi temannya Nabi SAW di surga. Yang ketiga. Yang keempat, di dalam sujud atau sujud merupakan keadaan terdekat hamba dengan Allah. Kata sebagian ulama, di mana Allah menjawab doa hambanya ketika sujud. Nabi kita bersabda SAW, "Aqrabu ma yakunu bainal mar'i wa rabbih hina sajid. Fakthiru fi du'a." Kama qala SAW. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud. Maka saat sujud itu perbanyaklah doa. Jadi ketika sujud itu keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan ketika minta, maka berarti dia minta kepada zat yang dekat dengannya. Dan jaminan dikabulkan. Ini yang keempat. Yang kelima,
Di dalam salat-salat sunnah ada keutamaan-keutamaan khusus. Satu salat berbeda dengan yang lain. Contohnya Nabi SAW menyebutkan salat sunnah rawatib, itu salat sunnah yang mengikuti salat wajib, baik sebelumnya atau setelahnya, yang jumlahnya 12 rakaat sehari dan semalam. Maka apa kata Rasulullah? Man hafadha ala ithnais asyrata rak'atin fil yaumi wal lailah bunya lahu fil jannah, dunya lahu baitan fil jannah. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa menjaga salat yang 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Dan kami tanya, apakah itu setiap hari? Dia katakan setiap hari. Karena 12 rakaat sehari dan semalam. Di riwayat yang lain dipaparkan juga petunjuk kapan memulainya. Dia katakan arba'an qabla dhuhri wa ithnani ba'daha. Wa ithnani ba'dal maghrib wa ithnani ba'dal isya wa ithnani qabla subuh. Atau kama qala sallallahu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dibangunkan satu rumah di surga. Contoh yang lain, 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi SAW, rahimallahu mura'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah pasti merahmati hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Contoh lain, 2 rakaat sebelum subuh. Beliau katakan, rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contoh lain juga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Keutamaannya menjauhkan pelakunya dari azab api neraka. Dan masih banyak lagi. Sehingga kita butuh pada salat-salat sunnah. Jangan disepelekan. Saya kira itu yang mesti kita ambil faedahnya. Adapun tentang penjelasan dari poin yang ke-9 ini, saya di Masjid Jumlah mengizinkan. Apa yang baik sebelum berkahi dan dapat bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru memaafkan dan diampuni dan sekalian. Wallahu lidzal wal qadar alaih wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa da'wana alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.